Saudara, kita masih bersama Pak Reza Indragiri, ini selaku ahli psikologi forensik, dan juga Pak Budiawan, ahli toksikologi kimia UI. Saya langsung ke Pak Budiawan lagi. Pak Budiawan, kita tahu ya bahwa efeknya ini kalau racun, katakanlah gitu ya, ini kemudian adalah racun jenis C cyanida, meskipun memang banyak jenisnya. Tadi Anda katakan yang paling dekat di komunitas atau di lingkungan sekitar adalah potas tadi, racun ikan. Ini kalau masuk ke tubuh manusia dengan dosis seberapa akan menjadi letal begitu? Mematikan? Kalau acuan literaturnya dosis letal itu sekitar 1,5 mg sampai 2 mg lah. Sedikit sekali ya itu ya? Per berat tubuh manusia itu sudah sekitar itu ya. Makanya tidak begitu banyak sebenarnya, karena memang efek racun ini begitu kuat. Jadi jika cyanida ini taruhlah dicampurkan dalam makanan gitu kan, atau dalam suatu minuman, kemudian bagi korban ini biasanya tidak bisa mencium atau membedakannya itu pada awal, kecuali kalau misalnya makanan atau minumannya itu kondisinya agak hangat, maka dia akan tercium bau khas cyanida itu seperti almond pahit lah, seperti buah biji almond gitu ya. Itu yang mudah dikenal. Dan kemudian kalau itu masuk ke dalam tubuh kita, maka dia bekerja menyebabkan sistem metabolisme yang ada dalam tubuh kita yang membutuhkan oksigen itu akan terhambat atau terganggu. Nah, kemudian menyebabkan terjadinya istilahnya frekuensi pernapasan yang begitu cepat, dan kemudian juga terjadi nyeri kepala gitu, kepalanya agak pusing, dan kemudian baru sesak napas. Kenapa sesak napas itu? Karena tadi oksigen yang ada dalam tubuh kita terblok atau tertahan oleh adanya cyanida tersebut, dan kemudian menyebabkan kejang-kejang otot, bahkan ya target organnya jantung dan sistem pernapasan kita yang akan terganggu dan menyebabkan kepada akhirnya yang menyebabkan kematian seperti yang terjadi itu. Itu kalau kita dalami lagi pemberitaan kan memang ada 2 orang yang mengonsumsinya, Pak ya. Ada istri dari driver ojolnya, kemudian juga anaknya. Tapi efek berbeda ditimbulkan antara keduanya. Analisa Anda seperti apa? Ya, pertama yang satu kan anaknya dia masih lebih muda usianya gitu kan. Biasa usia muda dalam konteks itu relatif lebih rentan lah dibandingkan ibunya yang tentunya kelompok dewasa dalam pengertian dari usia dan juga daya tahan tubuh ya. Jadi kalau kita lihat kejadian yang pada anaknya ini, ya pada dosis yang perkiraan saya sudah sekitar dosis letal tadi yang saya sebutkan itu, dan dia langsung ya, tentunya efeknya ya dari awal yang tadi, gejala-gejala yang tadi ya, pusing, mual dan sebagainya, dan kemudian sesak napas dan kematian. Kalau ibunya kan masih bisa tertolong ya, karena dalam fase dosis yang ada yang terkandung yang dikonsumsi oleh ibunya relatif masih bisa tertahankan pada fase tertentu pada waktu tertentu. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 4 atau 5 jam, kemungkinan ibunya juga bisa mengalami kejadian fatal juga gitu. Pak Budi, saya juga penasaran begini, ketika ya jangan sampai ya begitu ke depannya ada seseorang yang kemudian mengonsumsi atau katakanlah case yang mirip dengan ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk penanganan pertamanya? Apakah kalau Anda tadi sebutkan kita tidak bisa mencium baunya ya, kalau itu tidak di sesuatu yang hangat seperti minuman hangat gitu, agak almond pahit baunya. Tapi kalau seorang memakan kemudian berapa lama kemudian kita harus segera cepat gitu penanganan pertamanya agar ini tidak kemudian parah sekali? Iya, baik. Sebenarnya secara umum bahan kimia itu ataupun yang sifat racun itu sebenarnya melalui semacam organoleptis artinya kan kita ada lidah perasa gitu kan, kita ada pembauan itu menyium bau kan gitu ya. Jadi kalau ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, pertama dia memang harus jelas sumbernya, itu artinya makanan itu jadi suatu permasalahan sendiri. Pertama kita harus hati-hati kalau memang yang diberikan tidak jelas sumbernya dari mana, dan jika memang kita ingin mengkonsumsinya tentunya dicicipi dulu lah gitu ya. Kan biasa kalau kita tuh ada orang masyarakat kita kan mengenal misalnya mau tahu rasa asam, rasa asin ataupun bagaimana rasa-rasa lain enak atau tidak kan bisa. Nah itu dalam
dalam konteks mengantisipasi sejak dini itu bisa dilakukan pola itu. Ya, jadi biasanya kalau racun itu kalau emang ada dalam makanan tersebut atau minuman tersebut, pasti ketika kepada lidah kita sampai kita merasakan itu ada perbedaan, ya, rasa-rasa pahit yang tidak enak, ya, namanya racun pasti ke arah situ, ya. Kemudian juga kalau sudah tertelan dan itu juga, ya kalau tertelan kan biasanya kita tahu bahwa kita mengkonsumsi terus, nah kemungkinan ya yang terjadi seperti itu juga setelah dikonsumsi, dimakan dan kemudian dimakan lagi. Biasa seperti itu baru setelah habis ataupun merasa ada suatu gangguan. Nah, gangguan pertama ini ya yang biasanya ya rasa-rasa kita nggak enak perut gitu kan. Oke. Nah, Ketika mengalami itu saja ya, perut merasakan apa ya, sesuatu yang aneh dan tidak Iya, enak setelah betul. mengonsumsi sesuatu, itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit atau klinik begitu Iya. ya? Untuk Ya memastikan ya. biasanya betul. Ya, Oke. jadi kalau bawa klinik, rumah sakit, nanti kan di sana ada antisipasinya ada untuk Ya, menangani itu. Oke, Pak Reza, kalau melihat kejadian ini kan menggunakan modus-modus yang kita sebenarnya jarang dengar begitu ya. Ada modus menggunakan menitipkan paket ini ke ojol, kemudian juga sialnya begitu ini tidak dikonsumsi oleh si target itu, tapi kemudian menjadi kembali ke si driver ojol. Kalau Anda lihat di sini ada celah juga menggunakan ojol untuk menjadi perantara kejahatan ini, Pak Reza. Saya pelanggan setia ojol, jadi saya tahu persis bahwa moda transportasi ini membantu hidup saya luar biasa. Tapi pada saat yang sama memang tampaknya ada sejumlah celah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menjadi modus kejahatan. Misalnya, maaf ini hanya ilustrasi, bahwa orang sejak musim pandemi ini kan rajin mengirim barang ketimbang menggunakan kendaraan pribadi, mereka pakai kurir termasuk dari ojol. Nah, dari pihak ojol sendiri kan sesungguhnya tidak tahu benda apa yang sedang mereka kirim. Sungguh-sungguh saya berharap tidak ada sindikat narkoba yang kemudian mengemas narkoba sedemikian rupa, lalu sekarang relatif jadi lebih mudah untuk mengedarkan atau memperdagangkan zat-zat terlarang macam itu dengan sekali lagi menyalahgunakan para pekerja yang luar biasa sebagai pengemudi ojol. Itu misalnya. Dan juga yang kedua misalnya saya khawatirkan mudah-mudahan tidak, yaitu prostitusi. Karena adanya fitur layanan pijat kesehatan, tapi lagi-lagi disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk kemudian membuka tanda petik bisnis-bisnis jahat yang baru dengan juga memakai sistem ojol. Semacam itu. Jadi yang ingin saya katakan sistem ini luar biasa membantu masyarakat, tetapi tetap harus dilakukan penyempurnaan terus-menerus, terutama sekali untuk melindungi para pengemudi ojol yang sungguh-sungguh ingin mencari nafkah dari situ. Oke, kalau Anda lihat apa pelajaran yang kemudian sangat penting bisa dipahami oleh masyarakat kalau melihat jenis-jenis kejahatan yang Anda juga tadi sangka ya atau duga ini tumbuhnya juga karena masa pandemi mungkin saja begitu? Ya. Tentu banyak sekali rekomendasi yang bisa kita sampaikan, tapi kalau kemudian kita spesifik kaitkan ke kasus yang sedang kita perbincangkan ini, maka akan sangat baik kiranya apabila siapapun itu termasuk pengemudi ojol untuk kemudian tidak menerima atau mengonsumsi barang apapun yang ditolak oleh alamat tertuju. Jadi ketika alamat tertuju itu menolak barang tersebut, maka pengemudi ojol atau siapapun sebaiknya segera mengembalikannya ke pihak pengirim. Kalau terhadap pihak pengirim juga menolak barang itu, ya sudah dibuang saja, tapi mungkin ada catatan dalam sistem bahwa pengemudi terpaksa membuang atau memusnahkan barang tersebut karena baik tertuju maupun pengirim sama-sama menolaknya. Oke, baik. Terakhir Pak Budiawan, kewaspadaan yang bisa Anda berikan begitu kepada masyarakat terkait dengan kalau melihat kasus ini, Pak Budiawan, tentunya sebagai ahli toksikologi kimia begitu ya? Kembali lagi bahwa prinsipnya bahwa ini sebenarnya penyalahgunaan bahan kimia atau misuse dan abuse lah, itu dilarang dimanapun ya, karena harus dievaluasi. Harus dievaluasi karena pada prinsipnya bahan kimia itu dikembangkan untuk kesejahteraan manusia juga, untuk yang industri dan sebagainya. Tapi selalu ada orang yang berpikir lain kan begitu. Nah ini tentunya kembali lagi pengawasan dalam pengertian bahwa untuk bahan-bahan kimia yang memiliki potensi atau sifat yang amat sangat berbahaya dan bisa didapat atau dipakai di masyarakat, maka pelabelan atau labeling itu sudah mulai suatu keharusan, ya. Entah itu misalnya bahan kimia yang tadi saya katakan
seperti potas dan sebagainya itu tidak lagi dalam bentuk bungkusan plastik biasa gitu tanpa hanya tulisan potas gitu kan, tapi itu harus disertai dengan label. Misalnya kalau dia racun tuh kan gambar tengkorak, itu kalau masyarakat sudah tahu lah umum. Kalau itu tengkorak artinya dalam pengertian penjualan juga harus ditanya ya. Kalau di negara-negara maju jelas itu setiap pembelian bahan kimia itu ditanya dulu, bahkan KTP-nya pun harus fotokopinya atau Di Indonesia sistem itu tidak berlaku ya Pak ya? Ya kalau di masyarakat lapisan bawah mungkin tidak ya. Tapi kalau dalam konteks industri atau perdagangan itu memang ketentuan itu wajib dan harus dilaksanakan gitu. Dan Indonesia sebenarnya ada dalam perdagangan itu. Tapi kembali lagi ini kalau kita bicara di bagian bawah masyarakat kita, ini memang perlu edukasi lebih jauh bahwa bahan kimia itu terutama yang berlambang dengan simbol tengkorak ini adalah sesuatu yang memang tidak harus dengan mudah diperjualbelikan, harus ada keterangan dan ketentuan-ketentuannya. Dan juga kalau masyarakat berkaitan dengan mengkonsumsi makanan juga ya biasakanlah mencoba dulu gitu ya. Ya juga mencium dulu dengan arti memanfaatkan organoleptis untuk mengidentifikasi secara awal. Mungkin itu. Oke, tentunya ya itu tadi ya bisa kemudian menjadi evaluasi kita semua terkait juga penjualan atau pelabelan dari racun, kalau yang paling dekat tadi potas ya yang Anda Pak Budiawan sebutkan tadi, dan tentunya ini juga harus menjadi sorotan juga ya dari pemerintah agar penjualan racun meskipun itu juga untuk kepentingan orang banyak ini bisa kemudian diperketat lagi agar tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi. Pak Budiawan, ahli toksikologi kimia UI, kemudian tadi ada Pak Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Terima kasih pagi ini sudah mau sharing, berbagi informasi dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu. Terima kasih.